bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Warta Jemaat, Minggu 28 Maret 2021. Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu 28 Maret 2021. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang ketujuh, atau Minggu Palmarum, yang berarti kita sudah masuk dalam pekan suci Jumat Agung dan Paskah, di mana kita mengenang dan menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus dalam rangka Ia menebus kita umat-Nya. Berikut kami sampaikan penegasan Warta Jemaat pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengurniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Informasi terkait ibadah di gedung Gereja Eka Sinta. Ibadah Minggu di Gereja Eka Sinta telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu tatap muka atau on-site di gereja dilakukan satu sesi jam ibadah, yakni pukul 8 WIB. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang, dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun dan mendaftarkan kehadiran terlebih dahulu. Informasi pelayanan perjamuan kudus. Pada ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 dilayani perjamuan kudus. Untuk roti dan anggur dapat diambil di kantor Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 1 April 2021 pukul 9 WIB sampai dengan pukul 13 WIB. Pelayanan perjamuan kudus dapat diikuti secara terbatas di gedung gereja sesuai kapasitas gereja yang sesuai protokol kesehatan dan dapat pula diikuti dari rumah secara online. Hotline pendaftaran kehadiran jemaat di gedung gereja. Untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke kantor ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di Warta Jemaat. 1. Penutua Setia Teja Sukmana. 2. Penutua Brata Leo Siram. 3. Penutua Denisien. 4. Diakon Robi. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah Minggu yang akan diikuti. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Kantung biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja, dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian.
Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jemaat Eka Sinta Menteng melalui WA sebagai bahan laporan. Informasi atau berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di Warta Jemaat yang dikirimkan dalam bentuk file PDF dan WA grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis Jemaat Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9 WIB sampai dengan 13 WIB. Mewakili penutua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Mita Dona MTH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Lipani panggilan beribadah. Salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita memasuki minggu sengsara ke-7, minggu sengsara terakhir. Kita mengingatkan kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas dan panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mari sidang jemaat kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat yang pertama dan yang kedua. Segala kemuliaan. So
Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut puton dan salam dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat pertama dan kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Nas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu, kami sujud sembah memohon ampun kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam keseharian kami. Disedari maupun tidak, kami seringkali menyakiti hati Bapa, teman-teman, sahabat, pasangan hidup, orang tua, dan orang-orang terdekat kami.
Kiranya anugerah pengampunan-Mu berlaku atas hidup kami, membebaskan kami dari rasa iri, benci, dan dengki. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa beserta dengan kami dan memperbaharui hidup kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Silakan duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 118 dari ayat yang 19 sampai yang ke-29 dengan perikop nyanyian puji-pujian. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang yang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kembali kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 204 ayat yang pertama. Di dunia yang penuh cemara. Sesamamu
kesakitan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada Minggu Sengsara yang ke-7 ini, dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11, kita bersatu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pemilik kehidupan kami, terpujilah nama-Mu. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah agar firman-Mu tertanam di setiap hati kami, dan firman-Mu menjadi penuntun bagi kami di dalam menjalani kehidupan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami sekalian yang mendengarkan, agar dengan sukacita kami melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan untuk kita Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk pada Minggu Palmarum. Tepatnya 5 hari menjelang Jumat Agung. Pertanyaannya, apa yang istimewa dari Minggu Palmarum? Kita diingatkan bahwa beberapa hari sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dia dielu-elukan dengan penuh antusias oleh penduduk kota Yerusalem. "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Mengapa orang-orang Yahudi menyambut dengan begitu antusias? Karena mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang datang untuk memulihkan Israel sebagai bangsa dan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi pada saat itu. Seruan Hosana mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan daun palem atau palma. Menjelang Paskah, orang-orang Israel menggunakan daun-daun palem atau palma
di Bait Allah dalam perayaan Pondok Daun. Memang secara khusus dalam Injil Markus yang kita baca ini tidak dicatat bahwa orang-orang banyak itu melambai-lambaikan daun palma saat Yesus masuk ke Yerusalem. Tetapi ini dicatat dalam Injil Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana berarti permohonan untuk diselamatkan atau tolong selamatkan kami. Ini berasal dari istilah Ibrani yang ditemukan dalam Mazmur 118 ayat 25 pada bacaan kita yang pertama tadi, yang berkata, "Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan." Inilah seruan harapan orang banyak akan datangnya Mesias sang pembebas bagi mereka. Yesus masuk Yerusalem dengan memilih cara dan gaya seperti raja, tetapi bukan raja yang pergi berperang. Oleh karena itu ia tidak menunggang kuda, tetapi keledai. Binatang keledai ini adalah lambang dari perdamaian dan kasih sayang. Sekalipun demikian, ia dengan jelas memperlihatkan kemahakuasaannya terhadap segala sesuatu. Ia menyuruh murid-murid untuk mengambil seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang sebagai tunggangan saat Yesus masuk ke kota Yerusalem. Sang pemilik keledai tunduk terhadap perkataan Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Markus 11 ayat yang ketiga. Dan kalau kita baca pada ayat 4 sampai 6, ketika murid-murid melaksanakan permintaan Yesus, mereka mendapati tepat seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Selain itu, tanpa dikomando dari siapapun, orang banyak menghamparkan pakaian mereka di jalan, seperti karpet penyambutan yang dihiasi dengan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang, disertai dengan seruan, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Namun Bapak Ibu Saudara, sangat kontradiktif atau bertentangan ketika 5 hari kemudian, pada waktu mereka sadar bahwa dia bukanlah Mesias seperti yang mereka harapkan, seruan Hosana berubah menjadi teriakan, "Salibkan dia." Markus 15 ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak itu gagal memahami maksud kedatangan Yesus yang sesungguhnya. Karena tujuan kedatangannya bukanlah untuk menggulingkan pemerintahan Romawi, melainkan untuk mematahkan kuasa dosa. Kedatangan Yesus bukanlah mendirikan tahtanya di dunia, tetapi ia ingin bertahta di hati mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum adalah minggu penyambutan kedatangan Yesus sebagai Raja Damai dan Juru Selamat. Pertanyaannya, maukah kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Raja di dalam kehidupan kita? Apakah kita bersedia ketika Yesus menggunakan apa yang kita punya ketika ia memerlukannya? Ingat, ia akan segera mengembalikannya. Hosana adalah sebuah seruan yang sangat indah dari umat yang hatinya penuh dengan pengharapan akan pertolongan Tuhan di masa kesukaran. Apapun yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, segala kesukaran dan pergumulan, marilah dengan iman kita tetap berseru, Hosana. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 13, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap pribadi dan keluarga kita dalam mempersiapkan diri memasuki dan menghayati Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya.
Amin. Saat teduh bagi kita. Kita menaikkan doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di surga yang mulia, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat melakukannya. Tolonglah kami sebagai pribadi dan keluarga, bahkan dalam persekutuan, menyambut kedatangan-Mu sebagai Raja Damai dan Juru Selamat, dan menjadikan Engkau satu-satunya Raja dalam hidup kami, yang senantiasa memberkati dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berkatilah hidup kami, agar senantiasa berserah dan mengandalkan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan dalam kata dan perbuatan. Berkatilah setiap keluarga, agar hanya Yesus yang bertata dalam hati dan kehidupan kami sekalian, baik suami istri, orang tua, anak-anak, dan seluruh keluarga kami. Dan kami serahkan setiap cita-cita dan harapan dalam hidup kami, agar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Berkatilah setiap usaha pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami beroleh kecukupan di dalam kemurahan-Mu. Dan dengan sukacita kami mendukung pekerjaan-pekerjaan di ladang-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami ya Tuhan, yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang, dengan sukacita damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Ya Tuhan, kami pun memohon lawatan dan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik mereka sakit secara fisik maupun psikis, dan bagi mereka yang terpapar COVID-19, agar di dalam kemurahan Tuhan mereka beroleh kesembuhan dan pemulihan. Berikanlah semangat hati yang gembira. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima. Dan berkati keluarga yang merawat dan mendampingi. Senantiasa diberikan kasih kesabaran yang bersumber dari Tuhan. Kami juga memohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Mereka yang berduka cita, yatim piatu, janda duda, mereka yang terlantar terpenjara, di korban bencana alam dan peperangan di berbagai tempat. Kami percaya kekuatan penghiburan Tuhanlah yang menopang dan menguatkan mereka. Kami pun memohon berkat Tuhan dalam pelayanan gereja-Mu di tengah situasi pandemi ini, cara khusus di jemaat GKI Kasinta Menteng ini. Berkatilah ya Tuhan para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu, penatua diakon, pendeta, guru sekolah minggu, guru agama, para pekabar Injil. Mereka diberikan talenta untuk terlibat dalam pelayanan, yang mengiring musik, memandu pujian, operator sound system LCD yang merekam ibadah ini. Bagi koster, satgas, dan siapapun yang dengan sukacita memberikan waktu dan talenta untuk melayani Tuhan dan sesama, kami percaya di dalam setiap kekurangan keterbatasan, Tuhan senantiasa menolong dan memperlengkapi. Kami juga membawa dan menyerahkan di dalam doa kami pada saat ini ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami di tengah berbagai tantangan pergumulan, di tengah situasi pandemi pada saat ini, agar bangsa kami dapat dibawa ke arah yang lebih baik, karena hikmat Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak hal yang sudah kami minta dan sampaikan kepadamu, tetapi ada banyak doa, harapan, permohonan pribadi dan keluarga kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terlebih kami senantiasa memohon perlindungan Tuhan di tengah situasi pandemi pada saat ini. Engkaulah tempat perlindungan dan pengharapan bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami. Pimpinlah kami di sepanjang minggu yang akan datang dalam segala sesuatu yang kami lakukan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan.
Dan doa permohonan yang kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu, Tuhan. Dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku.
Yesus yang ku percaya. Sekarang diberi kesempatan bagi kita untuk persembahan syukur. Nas pengantar, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat yang ke-35, demikian sabda Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan, Engkau telah cukupkan pada saat ini. Sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur, kita iringi dengan nyanyian persembahan dari nyanyian Kidung Baru nomor 208 ayat pertama dan seterusnya. Tabur waktu pagi. Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersorak bawa berkasnya, masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk tubuhnya. Kita akan bersorak bawa berkasnya. Diterik sang surya di kebayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Sensura Morum. Pada ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Memahami sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya.
Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman, agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Yohanes 6 ayat 54. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Kita memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, serta untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Saat teduh sejenak. Kita memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita renungkan. Apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain, setia kepadanya sampai akhir hidup? Saat teduh sejenak. Memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dengan Kristus, berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan jadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan, sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera? Saat teduh sejenak.
Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 April 2021. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk menjalankan pengakuan iman rasuli yang dihadiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh petugas ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku